Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi idna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayakhtua. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah talib Musalla al-Muslimin, Ketua Musalla al-Mukarram, Bapak Ustadz Mustafa beserta jajaran, berikut muratibil acara Bapak Dino, Bapak Ketua RT, Bapak Nana, dan seluruh para sepuh, para asatidz, para hujat, para bapak, para pemuda, dan para santri yang semuanya selalu diberikan sehat panjang umur. Amin. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat yang tak terhingga, yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata, tidak bisa diukirkan dengan sebuah perumpamaan. Betapa besar karunia Allah, terlebih malam ini bisa melangkahkan rohani jasmani kita di musola untuk mengikuti pengajian. Alhamdulillah. Nikmat ini yang gak bisa dibeli. Kalau nikmat kekenyok bisa dibeli. Yang penting moga duit. Mau rumah makan mana, mau restoran mana bisa dibeli nikmat kekenyok. Tapi nikmat ibadah bisa melangkah, bisa hadir, nggak bisa dibeli. Karena tidak semua orang diberikan hidayah. Sebab bicara hidayah, bicara fakta. Dan itu adalah mutlak qada dan qadar Allah. Makanya kita lihat di dalam rukun iman yang benar, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada takdir Allah, yang baiknya, yang buruknya, susahnya, senangnya, ruginya, untungnya, diterima dengan lapang dada bahwa itu adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini kita berada di dalam khairihi, kebaikan dari Allah. Mana buktinya kebaikan? Sedang taat, berada di sebuah jalan yang disebut Shiratal Mustaqim. Maka mudah-mudahan semuanya jamaah selalu diberikan kekuatan iman dan Islam. Amin. Kembali kita membuka kajian Nasoihul Ibad dalam ilmu tasawuf berdasarkan karya-karya Syekh Muhajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di halaman 210. Masih lanjutan makalah 8. Komplit. Penjelasan. Sampai orang lain nanya dia, ya mau nanya ke Mas Gino, tapi saya lain mau jawab. 210. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram.
Allahumma ftah lana bi futuhil arifin an Yahya ibni Mu'adzin ar-Razi rahimahullahu al ilmu dalilul amali wal fahmu wi'aul ilmi wal aqlu qaidun lil khairi wal hawa murkabun lil dunubi wal malu ridaul mutakabbirina wa dunya sukul akhirat. Makalah ke-8 disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Dan kita lihat makalah sebelumnya di atas makalah ke-8 atau di bawah makalah ke-8, yakni makalah yang ke-7 yang disampaikan kemarin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan kita lupa tentang nikmat yang dimana 6 perkara nikmat yang terus menyelimuti kehidupan manusia. Jangan sampai kita lupa terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Salah satunya adalah al-Islamu, yaitu Islam. Tanpa Islam tak akan ada surga. Tanpa Islam tak ada pahala. Tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada infak sedekah. Artinya tidak akan ada satu kenikmatan, karena nikmat yang paling utama adalah beragama Islam. Udah dikelola aja tuh Islam. Ibaratnya Allah udah memberikan modal, sehingga kamu tinggal menjalankan saja. Modal udah 1 M. Jangan dimakanin doang, pakai poya, pakai hura-hura, lama-lama habis. Bagaimana ini 1 M supaya jadi 1 T? Itu dipakai usaha. Artinya bagaimana Islam supaya jadi iman? Atau nggak ditanam, mah bibit juga nggak tumbuh lah, nggak jadi. Duit kalau nggak digolangin, nggak diusahain, tidak akan berkembang. Nah itu. Ya, makanya Islam min dari dunia ila daril akhirah. Tidak ada kata ridho, tidak ada kata infak, tidak ada kata zakat tanpa adanya Islam. Nah itu, ya, itu aja 1. Walaupun semuanya ada 6, ini mulas, cukup 1. Ya, kalau sudah modalnya Islam, udah kesananya segalanya bisa dijangkau kalau orang mau sungguh-sungguh. Ya, karena orang baik berdasarkan agama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang baik. Bukan menilai orang baik tidak maling, tidak korupsi, tidak zina, tidak judi, tidak zalim. Bukan begitu. Kita menilai, oh dia mah orang baik. Kenapa? Ya karena nggak pernah membuat onar. Ditanya lagi sama Mas Gino, oh dia nggak pernah buat onar, enggak, soal juga enggak, tolol ya. Baik dari mana? Baik artinya menurut syariat agama. Orang tua baik, orang tua itu walaupun nggak sholat, nggak ngaji, belum seperti itu. Ya, jadi baik di situ adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu bisa dikatakan orang baik. Bukan berarti orang dikatakan baik nggak maling, nggak nyolong, nggak narkoba, nggak zina, nggak judi dan sebagainya. Bukan. Tapi masih ada konsep-konsep berdasarkan syariat agama. Ya, maka oleh karena itu di makalah yang ke-8 ini kita meningkat apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Ya. Di mana beliau berkata, ilmu itu
penunjuk amal. Nah, bayangkan kata-katanya. Ilmu disebut dalil amal. Tidak akan mungkin suatu pekerjaan menghasilkan pahala tanpa didasari dengan ilmu. Nah, itu maksudnya. Orang nggak sampai ke tujuan kalau tidak tahu jalan. Ya, termasuk Sherlock itu ilmu. Ilmu. Namanya ilmu media. Ilmu media seperti peta. Ya, kemudian Sherlock itu semua adalah bagian daripada ilmu. Di dunia saja orang akan tersesat kalau tidak tahu jalan, apalagi jalan akhirat, sebab di akhirat mah tidak ada Sherlock. Itu di dunia terselat Sherlock. Jangan tunggu-tunggu tepuk hilang. Apa maksudnya? Jika dulu lebar, namun ngaji sih orang sekian baik, orang ngantuk. Wal fahmu wi'aul ilmi. Ya, kalau tadi ilmu adalah petunjuk bagi amal, sedangkan pemahaman adalah wadahnya ilmu. Orang bisa punya ilmu ketika hatinya sudah dapat pemahaman. Seperti bicara tentang pembuatan sesuatu, dia udah tahu di dalam hatinya cara membuat bolu begini. Berarti ini namanya wadah paham. Tidak akan ada bolu kalau tidak ada ilmu, dan ilmu tidak akan ada kalau tidak punya pemahaman. Artinya pemahaman ini wajib untuk dipelajari. Barulah jadi ilmu kalau sudah dianggap paham. Bapak paham jadi tukang paham ilmu itu. Oh, Bapak paham bikin begini? Oh, tahu, paham. Oh, berarti bisa. Nah, itu. Maka dianggap pemahaman adalah wadahnya ilmu. Orang tidak akan punya wadah tanpa adanya pemahaman. Pemahaman ini dari mana? Dari upaya dan usaha keinginan untuk menuntut ilmu. Ya, dua. Wal aqlu qaidun lil khairi. Yang ketiga, akal adalah penuntun kepada kebaikan. Makanya disebut dalam hadis itu, tuba liman aqluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh akan berbahagia orang yang akalnya jadi raja dan nafsunya dipenjara. Kalau akal mampu membinasakan nafsu, bakal bahagia. Karena tindakan-tindakan berdasarkan akal pasti 100% positif. Kalau ada perbuatan yang buruk, itu negatif. Dan itu jangan dikaitkan dengan akal. Kejahatan bukan akal, tapi hawa nafsu. Kalau akal ini yang jadi merdeka, jadi raja, mampu memenjarakan nafsu, maka tuba, kata Nabi, inilah dasar orang yang akan bahagia. Berarti di sini akal adalah penuntun kepada kebaikan. Makanya orang-orang yang baik adalah orang yang diberikan akal sehat, lantaran akalnya jadi raja. Tapi sebaliknya kata Nabi, wawailun liman aqluhu asiron wa hawahu amiron. Sungguh akan binasa dan celaka bagi orang yang akalnya terpenjara sementara nafsunya yang jadi raja. Berarti tindakan-tindakan berdasarkan hawa nafsu adalah negatif. Maka kita alhamdulillah dengan akal yang sempurna, jangan dinodai, jangan diciderai, jangan dirusak. Sebab orang-orang yang pengen sehat akalnya, jasmaninya, berapa banyak mengeluarkan biaya untuk menebus kesehatan. Ini malah dirusak. Bego, udah bener sehat, malah nggak ada harku cukup. Itu jangan bilang mahal cukup. Itu kan ini ada unsur disengaja.
Bu, kalau sekarang namanya kan keren, dulu aja udah keren namanya, ekstasi. Bu, tahu nggak lo ekstasi? Hah? Obat keras. Iya. Nah, ini adalah perusakan daripada akal sehat. Akal sehat itu kan ada keinginan untuk ibadah. Sebagaimana yang kita baca di dalam Fatihah, iya karena wudu, iya karena nasta'in. Tapi kan diperangi oleh nafsu supaya kalah akal. Sebab kalau akalnya yang kalah, si nafsu dengan sesuka hati melakukan apa saja sebuah keburukan. Jadi orang yang melakukan keburukan bukan orang gila, tapi orang berakal, tapi akalnya tidak berguna, gitu. Nah, makanya bagaimana kalau orang gila itu bisa mendapatkan daripada kebaikan, sementara dia sendiri tidak pernah paham mana baik, mana buruk. Sementara yang tahu baik dan buruk hanya orang yang akalnya sehat. Kemudian yang keempat adalah wal hawa murkabun lidunubi. Kehendak nafsu adalah transportasi dosa. Jadi kendaraan transportasi itu, ya, artinya tempat lewat namanya transportasi. Mau kemana? Mau ke Madura, naik apa transportasinya? Kapal, kereta, apa mobil. Kalau dia melalui itu pasti sampai tujuan. Begitulah orang melakukan sekehendak hawa nafsu, tentu perbuatannya akan menjadikan dosa. Itu transportasi namanya, ya. Harta adalah kemegahan orang-orang yang takabur. Artinya orang yang takabur, dia akan sombong karena hartanya dijadikan suatu kesombongan. Coba main lah. Ayo. Coba kita tampil kok. Ayo. Nyaho pemihla. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan ya. Jadi orang tersebut dianugerahkan harta kekayaan malah dijadikan takabur. Kenapa? Karena orang tersebut tidak ada urusan akhirat. Dia hanya ingin gemerlap urusan kemewahan wajar. Karena orang bersaingnya bukan akhirat, tapi bersaingnya dunia. Maka menurut dia satu kepuasan. Apalagi kalau orang udah ada kata babel, itu artinya menjadikan sebab ketakaburan. Tapi kalau orang yang beriman enggak, bersyukur, dijadikan satu kendaraan. Oh, ini harta saya tunggangin supaya sampai ke akhirat. Jangan kita manusia ditunggangin oleh dunia. Itu bahaya. Tapi kalau harta yang ditunggangi berarti kita yang punya kendali itu. Maka takabur orang kalau tidak punya akal sehat, ya, nggak usah gagah-gagah lah bicara di Jakarta baru punya motor NMAX nang hutan kata woi geus gaya bae. 8 bulan macet. Iya, yang punya mobil kalau tidak bisa mengendalikan, semua yang diberikan kelebihan pasti sombong. Tapi kan kalau orang-orang yang punya akal sehat nggak begitu. Dia akan menjadikan ini bagian dunia adalah sebagai kendaraan. Di mana ini kendaraan supaya bisa menjurus ke akhirat. Berarti motor dipakai ngaji, manfaat enggak? Manfaat ya, Doni. Berpakai ngebonceng jablay. Itu manfaat namanya, ya. Berarti kan jauh daripada takabur tuh, seperti itu, ya. Nah, sementara si Fakih dorakan dia ngebonceng silap.
Nggak doraka kalau sama-sama normal. Cuman ini bingung mana suami mana istri. Aduh, ya. Jadi dunia adalah pasarnya akhirat. Jadi gini, orang mau masaknya ini di rumah apa di pasar kan? Di rumah. Tapi belanjanya kemana? Pasar. Ke pasar. Berarti apa yang dibelanjakan di pasar dinikmatinya di rumah. Berarti apa yang kita lakukan di dunia tujuannya untuk kenikmatan akhir. Maka disebut bahwa wa dunia sukul akhirat. Pasar. Jadi dunia ini pasarnya akhirat. Kalau salah belanja di pasar berarti sengsara di rumah. Betul nggak? Niatnya mau beli madu, malah beli racun. Diminum di rumah, teler. Tuh, kan ini belanjanya di pasar. Nggak mungkin orang belanja segala macam sayuran di pasar, bahan-bahan di pasar, lalu dinikmati di pasar. Tidak ada ceritanya. Ibu-ibu belanja semua beli ini beli itu, pasti dimakankannya di rumah, dinikmatinya di rumah. Kalau dia salah beli, pasti akan sengsara. Tapi kalau benar dalam beli, dalam belanja, insya Allah bakal jadi kenikmatan dari pasar istri, sayur asam, lalap jengkol, sambal, lauk pedang. Suaminya udah nungguin, kata suaminya, udah makan mah? Udah. Kapan belinya? Tadi di pasar. Mantap, dinikmati. Nah ini namanya bahwa dunia pasar akhirat. Artinya apa yang kita lakuin sekarang di dunia, walhasil supaya ada kenikmatan buat bekal akhirat. Salah satunya adalah memperbanyak langkah kaki ke pengajian. Insya Allah. Nah ini ada penjelasan, ya. Apa penjelasan dalam hal ini? Nabi bersabda, man akhoda minad dunya minal halali hasabahullahu wa man akhoda minad dunya minal harami azabahullahu. Rawahul Hakim. Barang siapa yang mengambil keduniawian yang halal, ingat yang pertama halal, maka Allah tetap akan menghisapnya. Nanti saya jelaskan. Dan barang siapa yang mengambil keduniawian yang haram, maka Allah akan menyiksanya. Di sini ada dua kalimat antara hisab dan adab. Yang kita bahas adalah hisab. Hisab untuk urusan yang halal. Apa itu hisab? Perhitungan. Orang punya sesuatu, baik pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, kekayaan, dihisab. Dihisab itu akan diinterogasi, diperhitungkan. Dari mana belanja kemana? Dari mana dia dapat harta, dibelanjakan kemana? Itu hisab namanya. Ini contoh. Si Ilham sama si Paki. Si Ilhama jalan kaki, sepeda kegablek, motor eueuh, pakir teh ngelewat lampu merah. Iring-iringan sama si Paki mah naik motor. Kira-kira yang dirazia si Ilham apa si Paki? Kenapa si Ilham nggak dirazia? Jalan kaki ahli maraton. Bukan maraton. Artinya polisi tidak akan merazia orang yang jalan kaki lantaran jelema balang sampai dirazia. Kalau ini mah butut-butut juga ada motor. Maksudnya nanti di akhirat kan begitu. Ibarat di dunia yang jalan kaki mah lewat aja. Kata malaikat, jangan itu priwit. Kenapa? Pakir. Tidak lewat. Begitu ada di belakangnya si Pakir, prit. Nah, stop. Kenapa? Karena tadi diibaratkan dunia dia bawa motor, mungkin tidak pakai helm, mungkin nggak bawa STNK. Begitu di akhirat juga sama. Ada yang lewat aja, enteng ringan. Kenapa? Orang susah yang tahunya. Ngaji ngilumpang suku. Nah ini yang kaya, yang punya kendaraan bakal diraji. Nah apa rajanya? Nah di razia juga nggak usah khawatir. Tentunya kalau memang memenuhi syarat
polisi juga tidak akan menilang, benar nggak? Benar. Dipakai print, minggir. SMK, benar nggak? Jangan sampai salah. Oh, ini mah bergurunya ke Haji Hadan. Dipakai. Begitu mau pergi, mau keluar, dia nggak punya surat STNK. Datang ke bosnya, bos, saya mau keluar, tapi nggak punya STNK. Nih, bawa Haji Hadan dari Kiai. Nanti kalau polisi nanyain, tanya. Prit, razia di Kota Dua. Begitu dipinta, mana STNK? Majmu Sarif. Polisi Imam Majmu Sarif biasanya. Pak, ini di sini surat apa aja ada, lengkap ini. Polisi ini dalam Medan, pusing akhirnya aman. Udah jalan-jalan, aman kan? Maka oleh karena itu manusia dirazia kalau komplit. Polisi nanya, helm bawa, STNK ada, tutup pentil ada, spion ada. Oh ya udah, berarti nggak ada pelanggaran. Orang kaya juga walaupun dihisab, kalau hartanya datang dari cara halal, belanjanya yang diridhoi, tetap akan selamat. Cuman makan waktu karena ada perhitungan, artinya ada sidang perhisab untuk membuktikan antara benar dan salah. Nah, seperti itu. Cuman jangan bangga dulu, silha, mentang-mentang susah, nggak dirazia kalau tidak mengerjakan kewajiban. Kalau ini kan bicara dari segi harta. Oh oke, dari segi harta dia aman. Polisi juga nggak ngerazia, karena jalan kaki. Tapi ada kesalahan. Yang lain, zakat enggak, puasa Ramadan enggak, sholat enggak, ngaji enggak, semua ini akan diinterogasi, semua akan ditanya. Artinya yang halal saja masih dipertanyakan, kalau haram jelas disiksa. Banyak orang berkata yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jawab. Jangan didingan. Itu Ya yang itu halus kalau sering baik parah ya. Nah paling kayak itu saya temennya nggak bisa. Jadi seperti ini, kalau yang halal aja sulit maksudnya. Kalau haram bukan sulit lagi, tapi akan berdampak siksaan. Tapi ya itulah tadi sudah dijelaskan. Kalau ibaratnya dirazia komplit, ngapain? Gak usah takut ada polisi, nggak melanggar kok. Aman kan semuanya? Ngapain mesti takut? Nah, seperti itulah. Nah orang-orang yang diberi harta juga kalau memang dengan cara yang aman mengeluarkannya yang diridhoi, tetap maka ada orang kaya ke surga karena hartanya. Ada orang kaya ke neraka sebab akibat harta, maka tergantung kita mampu atau tidak mengendalikan. Rata-rata yang ke neraka yang dia sendiri dikendalikan oleh dunia. Nah seperti inilah hadirin jamaah rahimahullah tentang apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Semoga paling tidak kita bisa mengamalkan definisi salah satu bagian daripada kitab Nashul Ibad yang intinya adalah sebuah tasawuf dari sebuah keihsanan untuk menyempurnakan amal ibadah melalui fikih dan tauhidnya, lalu disempurnakan dengan tasawufnya insya Allah. Mudah-mudahan ketemu lagi Sabtu mendatang. Allah berikan semua sehat walafiat. Ini saja, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.